Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sebuah pulau yang begitu indah dan asri ya. Lalu kita akan diperlihatkan sebuah rumah yang tempatnya di tepi pantai ya. Lalu kita akan melihat ada seorang penyanyi yang sedang menghibur ya. Sebutlah bos-bos ya. Ini sebutkanlah Pak Alvarez ya. Ini nih bed dengkotnya nih. Lalu setelah selesai menyanyi dia persilakan duduk wanita ini ya. Coba kita lihat mereka ngobrol santai. Lalu pelayan tuh memberikan segelas anggur, tapi tumpah tuh airnya tuh ya. Tuh kita lihat tumpah airnya. Aduh, memang pelayan ini tidak bisa diandalkan nih. Rupanya pelayan ini pelayan baru di sini. Makanya tidak becus pekerjaannya. Cobalah kita lihat tuh, karena dia kesal, bosnya ini kesal, dia lalu menggorok lehernya itu sampai mati dia. Itu. Lalu kita akan diperlihatkan judul filmnya, yaitu The Island atau pulau ya, Los Angeles, California. Lalu kita akan diperlihatkan dua orang pemuda atau polisi yang mau kerjasama ya, dalam hal mereka mau beli narkoba gitu. Tapi mereka hanya menyamar saja sebenarnya ya. Lalu kita akan diperlihatkan nih, bandar narkobanya udah datang nih. Coba lihat nih bandar narkobanya datang, mereka ngobrol-ngobrol, kemudian sesuai dengan kesepakatan barang diperlihatkan. Kemudian setelah sesuai deal diperlihatkanlah uang ya. Lihat nih, ada botak di situ ya. Dia mau mengambil duitnya itu karena udah sah nih kan. Lalu apa yang terjadi? Coba kita lihat. Mereka berantem nih ya, berkelahi ya. Mereka sudah bilang mereka seorang polisi ya yang sedang menyamar begitu ya. Mereka mau tangkap nih penjahat-penjahatnya nih kan. Cobalah kita lihat tuh. Rupanya bukan kaleng-kaleng juga si botak ini ya. Dia rupanya mantan petinju MMA juga rupanya ya. Luar biasa. Oke. Itulah kita lihat tuh. Satu kali tendang mati semua tuh. Itulah ya. Kemudian kita akan beralih kepada, kita lihat dia mau mengangkat telepon. Rupanya telepon dari mamanya di kampung tuh mengatakan bahwasanya ada saudaranya mati di kampungnya, diminta suruh untuk pulang lah. Itulah ceritanya ya. Itu nih kita bilanglah ini John ya. John pulang dia. Itu kita lihat tuh dia melewati pulau yang begitu indah. Itulah pulaunya. Coba kita lihat ada pegunungan indah asli ya. Itu udah nyampe dia tuh. Itu udah nyampe di kampungnya itu. Inilah John ya, kita sebut aja John. Tapi bukan John Cena ya kawan-kawan ya. Itulah ya. Sampailah dia di kampungnya, langsung dia pergi ke itu gereja tuh. Kita lihat duduk dia di situ bersama maknya itu ya. Itu udah pendeta apa itu memberikan nasihat lah atau ceramah apa gitu, ceramah rohani lah kalau bahasa intinya ya. Kita lihat mereka di pemakaman, kemudian dia dikuburkan tuh orangnya itu ya. Satu-satu yang berziarah tuh memberikan belasungkawa ya. Lalu kita akan melihat bahwasanya John bersama maknya udah pulang nih ke rumah nih. Ya, kita lihat tuh ya. Kemudian maknya menyuruh anaknya untuk duduk, kemudian maknya memberikan apa itu kenang-kenangan atau barang-barang yang ditinggalkan oleh adiknya seperti jam, dan bahkan maknya menyuruh untuk anaknya yang paling besar nih untuk memakaikan jam tuh ya. Lalu kita lihat John nih pergi ke kantor polisi nih. Mau apa kawan-kawan? Cobalah kita lihat nih. Dia mau bertemu ya dengan kepala polisi itu. Coba nih. Rupa kaget nih apanya nih ya. Kepala polisi di situ rupanya datang nih John, dan mereka rupanya udah sahabat dekat lah ya. Sahabat dekat lah sebelum dia pergi ke kota untuk melaksanakan tugas. Rupanya mereka persahabatannya sangat kuat ya. Lalu dia duduk, mereka mengobrol dengan santai. John ini bertanya siapa yang membunuh adik saya. Inilah sebenarnya alur cerita ini ya. Dia mencari siapa yang membunuh adiknya itu ya. Karena leher digorok, pasti bukan geng-geng biasa yang membunuh, pasti mungkin dibunuh dia ya. Tapi polisi itu tidak banyak memberikan informasi ya. Lalu kita akan melihat bahwasanya John akan pergi ke tempat dojo seorang perempuan yang sedang melatih karate ya. Tahu kawan-kawan, rupanya perempuan ini tinggal satu desa dengan dia yang jelas ya. Kemudian perempuan ini rupanya mantan kekasihnya.
mantan kekasihnya ya. Oke kawan-kawan, lanjut cerita. Dia tanya, apa yang sudah terjadi di kampung kita ini? Perempuan itu tanya, ada bos di sini, Alvarez namanya ya. Alvarez namanya ini, bos ini sudah menguasai kota ini, sudah menguasai desa kita inilah ceritanya ya. Sehingga tidak banyak yang bisa diperbuat ya. Susah memang itulah, karena udah dapat cerita dia pergilah. Pergi dia ke tempat Alvarez karena perempuan atau mantan kasihnya itu sudah beritahu, temulai ini gitu. Kita lihat dia pergi ke tempat Alvarez nih, di mana atau rumah yang di awal kita diperlihatkan, disitulah adanya itu dibunuh. Bertemulah mereka nih, bertemu dengan apa nih namanya, ajudan dari bosnya ini dulu nih. Ada apa, cerita apa mau ke sini? Ya, dia bertanya tentang siapa yang membunuh adiknya. Sebenarnya itu intinya, dia mau mencari tahu siapa yang membunuh adiknya, karena dia tahu bahwa adiknya itu bekerja sama, bukan bekerja kepada bos ini. Otomatis sedikit banyak dia harus tahu gitu. Tapi bosnya tidak mau mengaku bahwa dia yang membunuh ya. Akhirnya bos ini memberikan sebuah tempat, disinilah kamu datangi. Coba tanya mereka ya, ini sudah dipersiapkan bosnya ini. Nah itulah ya, yang akhirnya tuh pada akhirnya dia akan ke tempat itu. Tapi sebelum ke tempat itu, kita diperlihatkan dia menokok dengan palu besar ya, sebuah bawahan lantai gitu ya. Ini saya teringat dengan film John Wick ini. Rupanya dia menyimpan senjata di situ, dan dia mengambil tuh, kemudian dia pergi ke tempat yang diberikan bos tadi Alvarez tuh ya, ke tempat kafe-kafe seperti itu. Sebenarnya itu kita akan lihatkan, dia hanya tanya saja siapa yang membunuh adiknya gitu aja. Dia nggak mau menimbulkan masalah sebenarnya, tapi dia ingin tahu siapa yang membunuh adiknya. Tapi preman-preman itu, cobalah kita lihat tuh, nggak mau dia memberikan informasi sedikit pun, bahkan menurunkan senjata, main-main sama polisi kota. Kita udah kenal aktor Laka satu ini, dia mantan pandai berkelahi, mantan kan. Cobalah kita lihat tuh, senjatanya langsung direbut ya. Senjata langsung direbut. Dia hanya mau baik-baik saja. Dia minta informasi siapa yang membunuh adiknya gitu kan. Tapi mereka mau membunuhnya lah ya, mengancamnya lah. Jangan main-main, saya ini hanya mau. Coba kita tuh, satu kali pukulan tuh, satu kali gerakan, dua kali gerakan, mampus. Nah itu datang lagi dia, ditembak lah sama dia kan. Coba kita lihat tuh, memang pandai dia berkelahi ya kawan-kawannya. Mantap kali. Itu kuncian sikutan. Mantap. Main-main lagi dia itu. Nggak tahu dia rupanya ini mantan. Karena baik dia di kampung tuh, makanya dia ke kota dikasih ya, untuk menghabisi peredaran narkoba itu. Cobalah kita lihat. Yang berani macam-macam sama dia ya. Habis itu main lagi, lanjut lagi. Pukulan mampus. Tendangan yang sangat fatal, yang akhirnya dia mengaku bahwasannya dia tidak tahu sebenarnya apa yang ditanyakan. Dia tahu sebenarnya adiknya ini. Lalu kita lihat ada yang datang lagi nih, pakai Honda nih, menembakinya tuh. Ini tahu kalian nih kawan-kawan, ini rupanya utusan di Alvarez tuh, bos kandidat narkoba itu ya. Dia ingin membunuh siapa ini? Si John ya, kita bilang lah si John nih. Dia lari karena kan mereka pakai senjata kan. Dia lari di bawah kolong jembatan tuh. Dia sembunyi di situ. Kemudian dia mereka nggak mau tahu ya. Pokoknya harus ada yang dibawa ke bosnya itu. Mereka takut rupanya kan. Nih anak buahnya Alvarez ini, mereka ke rumahnya John ya. Mereka mau membunuh keluarganya John, yaitu ibunya ya. Cobalah kita masuk ke kamar, langsung menembaki di kamarnya ibunya ya. Itu nggak bisa, karena mereka ibunya nggak mati. Kenapa? Karena dia sudah pindah ke tempat mantan kekasihnya John tuh. Dia udah di sini Cobalah kita lihat. Alhamdulillah ya, mantap tuh. John pulang ke rumah kekasihnya dan ibunya di situ dalam keadaan aman. Tuh kita lihat tuh polisi-polisi udah mengoreksi siapa di tempat kejadian perkara itu, udah diamankan tuh. Kemudian kita berpindah Alvarez ini bos yang saya bilang tadi, yang membunuh adiknya. Sebenarnya nih John tadi ini ingin membunuh bosnya ini, tapi belum ada cukup bukti ya kawan-kawan ya.
Dan ini yang gagal, anak buahnya yang gagal untuk membunuh John, dia akan bunuh nih, coba lihat dia membunuh tuh. Tapi ada satu yang tidak dibunuhnya karena dia memberikan informasi. Kemudian kita akan beralih kepada John yang pergi ke tempat tempat yang penyanyi di awal tadi yang kita cerita itu. Dia kan menyaksikan dalam pembunuhan adiknya itu. Dia menyaksikan bahwanya bosnya itu menggorok lehernya ini. Lalu perempuan itu memberikan bahasanya memberikan informasi. Lalu John ini menjanjikan dia akan dipulangkan ke Amerika gitu. Akhirnya dia pulang tuh kawan-kawan. Lalu kita melihat nih bandit-bandit ini sudah pergi ke rumah John ya. Ke rumah John yang ada di situ mamanya dan kekasihnya. Ini dia udah mantan polisi nih kan. Dia ini datang tamu nih. Mereka bersiap-siap mereka keluar dari pintu belakang. Lalu bandit-bandit yang membunuh John sama kekasihnya sama mamanya itu mau masuk rumah nih. Memang mantan tentara kayaknya ini ya. Lalu kita akan melihat John bersama kekasihnya sama maknya juga nih. Udah keluar lewat pintu belakang. Dikejar oleh suruhan bosnya ini ya, yang mau membunuh tuh. Dikejar sama dia tuh. Cobalah kita perhatikan dulu ya. Kawan-kawan, kita perhatikan tuh. Baku tembak terjadi ya. Jangan macam-macam tuh baku tembak tuh. Mantap tuh. Lalu dihubungi si John polisi ini untuk pergi ke rumahnya karena dia terjadi baku tembak di rumahnya ya. Itulah. Cobalah kita lihat mereka lari ya. Tapi sambil berlindung gitu kan. Kita lihat nih, memang jago nih John nih ya. Memang di aktor laka-laka lain juga memang saya suka film yang dibawakan oleh John nih yang baju putih itu tadi ya. Selain dia pandai berkelahi, pandai aktor laga, action bagus ya. Luar biasa memang, kayak Fast Furious tuh dia kan ikut aktor di situ ya kawan-kawan ya. Cobalah kita lihat tuh langsung udah badannya besar ya. Kemudian langsung ditembak tuh, kena tuh. Mampus lu. Mati, langsung ditembak mati oleh John tuh ya. Tidak lama kemudian kita akan melihat Pak polisi yang bertugas di kampung tuh ya. Dihubungi oleh kawannya ini, kawan si John yang di awal film tadi kita lihat kawan karibnya itu ya. Dia mencari informasi terkait yang bos-bos Alvarez tuh. Dia dapat informasi. Kemudian ya kita akan melihat John bersama kekasihnya mengantarkan maknya ke tempat sahabat lamanya di kampung ya, untuk dititipkanlah maknya di situ karena takut kalau di rumahnya nanti bandit-bandit ini bisa membunuh maknya itu. Kemudian kita akan diperlihatkan bahwasanya John ada di suatu tempat, kemudian melihat ada polisi yang itu datang ya, polisi kawannya. Rupanya kawannya ini sudah dipukuli habis-habisan oleh bandit itu Alvarez, anak buahnya Alvarez. Ya kita lihat mereka mengobrol di situ sebelum kepala polisi itu mati ya. Lalu kita akan melihat bahwasanya kita sebut Cat, kekasihnya John tadi udah disekap ya, ditangkap oleh bosnya Alvarez nih ya. Kemudian itulah dia cari-cari kekasihnya ini tadi mana disekap gitu, disembunyikan ya. Dia menjadi kepala polisi yang baru di situ karena kawannya udah mati, dia yang mengendalikan sistem lagi di situ ya. Lalu ada dua orang anak mengatakan bahwasanya mereka melihat ada kepala botak begitu ya. Mereka lihat di suatu tempat begitu. Bahwasanya mereka mengatakan, oke lah gitu. Thank you anak-anak ya. Tidak diperlihatkan lagi nih kawan karibnya yang dulu bekerja sama dengan dia, dibilang rekannya lah ya. Jadi datang ke kampung karena dia tahu bahwasanya rekannya ini punya masalah ya, sedang punya masalah begitu ya. Dia menawarkan dia menawarkan bantuan lah ya, sehingga kita lihat bahwasanya nih John dan kawan karibnya nih sedang melakukan penyelamatan terhadap kekasihnya gitu ya. Nih kita lihat nih, dan polisi-polisi yang tadi yang di kantor tuh kan, mereka mau menyelamatkan kekasihnya John tuh yang bernama Cat tadi, kita sebutlah Cat tuh. Coba lihatlah kita lihat. Terjadi baku tembak. Wow, mantap memang saya suka film-film action kayak gini ya. Luar biasa memang pertempurannya. Kita lihatlah John yang tadi mau melakukan pertukaran ya, Cat. Dia mau minta Cat tuh kan, rupanya disekap di situ ya. Tapi sebelum terjadi deal antara mereka, lebih duluan, itulah pintarnya John ya, lebih duluan dia suruh rekannya tadi itu menyelamatkan kekasihnya itu Cat tuh. Langsung ditembak. Memang rupanya baju merah nih
anak buahnya apa itu Alvarez tuh. Tapi jangan macam-macam, mereka ini juga luar biasa ya. Tembakannya, bidikannya sangat luar biasa ya. Sehingga kita lihat, rupanya masih ada satu lagi yang belum ditembak tuh. Ketika mau membuka ikatannya Cat tuh kekasihnya tuh, datang dia tuh yang tuh. Cobalah kita lihat tuh. Ya kita lihat, rupanya masih ada yang belum mati. Tapi tiba-tiba Cat tuh menendang tangannya, pistolnya jatuh. Kemudian rekan kerja John ini menembak apa itu sih, lalu mati ya. Kemudian dia mengabari bahwasanya kepada John bahwasanya rekannya udah diselamatkan atau mantan kasihnya udah diselamatkan nih. Lalu dia disinilah kita akan diperlihatkan perlawanan John dengan bos yaitu Alvarez ya. Kita lihat nih, kita lihat nih, susah tuh, pakai pisau tuh bosnya. Tapi John tuh, santai nih, nggak pakai alat apa-apa dia. Nih, coba kita tuh. Memang kalau pandai karate ya, silat, karate, kungfu semuanya gampang walaupun tidak pakai alat apa-apa, tapi bisa bisa melawan tuh. Kita akan lihat ya. Cobalah kita lihat tuh. Ditekan bisa itu. Langsung ke apanya bawah mulutnya itu, lehernya itu, langsung mati berdarah tuh. Kawan-kawan, mati bos Alvarez tuh. Setelah ini amanlah kampung mereka. Kemudian di terakhir kita akan diperlihatkan mereka yang sedang berduaan di pantai. Tamat filmnya kawan-kawan. Cerita atau review film yang sangat membagongkan, sangat mantap untuk didengarkan. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan.